kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia. Mulut. Dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis menggunakan gigi dan lidah dengan cara dikunyah. Pencernaan kimiawi dengan bantuan air ludah yang mengandung enzim ptialin. Enzim ptialin berfungsi untuk mencerna zat tepung atau amilum menjadi glukosa. Kerongkongan. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau faring. Pada pangkal faring terdapat katup pernafasan yang disebut epiglotis. Setelah melalui faring, bolus menuju ke esofagus atau kerongkongan. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan otot kerongkongan ini disebut dengan peristaltik. Keterangannya, faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan. Yang kedua, epiglotis. Epiglotis berfungsi untuk menutup ujung saluran pernafasan atau yang disebut dengan laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Yang ketiga yakni lambung. Setelah dari esofagus, makanan masuk ke lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan secara mekanis, otot dinding lambung yang berkontraksi mengaduk dan meremas makanan yang sudah menjadi bolus. Pencernaan secara kimiawi. Bolus tercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida, enzim pepsin, dan enzim renin. Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam, di dalam lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut kimus atau bubur usus. Kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Yang keempat ada usus halus. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum dengan panjang 0,25 meter, usus tengah atau jejunum dengan panjang sekitar 7 meter, dan usus penyerapan dengan panjang sekitar 1 meter. Dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Getah pankreas mengandung enzim limpase, amilase, dan militripsin. Pencernaan makanan dilanjutkan di jejunum. Pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat makanan diserap. Zat makanan setelah melalui jejunum menjadi bentuk yang siap diserap. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam usus penyerapan. Dalam usus penyerapan terdapat jenjang usus. Dalam jenjang usus terdapat kapiler darah dan pembuluh getah bening yang akan menyerap sari-sari makanan. Selanjutnya, sari-sari makanan tersebut diedarkan ke seluruh tubuh. 1. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung menjadi glukosa. Yang kedua, enzim limpase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang ketiga, enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi molekul yang lebih kecil. Kelima, usus besar. Dalam usus besar terjadi penyerapan air dan garam mineral. Selanjutnya, sisa makanan dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli. Bakteri ini mampu membentuk vitamin K dan B12. Sisa gas yang berbau disebut tinja atau fases yang dikeluarkan melalui anus. Sekian penjelasan